Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Tetap semangat, harus semangat. Ya, semangat mengajarnya ya. Iya, Oke. Ini sebelum pembelajaran, ini ada wawancara untuk persiapan nanti di pembelajaran. Bisa saya mulai ya? Bisa. Oke. Yang pertama yang saya tanyakan ya, untuk materinya apa? Materinya saya ngambil yang teori masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu di semester 2. Mata pelajarannya sejarah ya, seperti yang diberikan informasi kemarin ini. Di materi itu tujuan pembelajaran yang ini dicapai? Iya, kalau untuk tujuannya sendiri yang itu kan ada beberapa pertemuan. Jadi kalau yang kemarin itu yang tujuan pertama itu siswa mampu menjelaskan tentang teori-teori, terus menjelaskan tentang itu. Jadi mengamati, menganalisis kayak gitu. Jadi tentang teori proses masuknya agama Islam di Indonesia. Terus yang kedua itu siswa mampu mengetahui tentang akulturasi apa saja sih yang terjadi pada proses agama Islam di Indonesia. Perkembangannya. Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai di materi sejarah ini. Iya. Hampir sama sih Bu. Jadi antara tujuan sama pengembangan itu hampir sama yang hendak dicapai, yaitu sekali lagi peserta didik itu mampu memahami dan menjelaskan tentang itu. Sebab kenapa kok tujuannya itu? Saya evaluasi yang kemarin itu saya menggunakan metode pembelajaran itu yang biasa, berbasis kayak sekedar PowerPoint, tidak menggunakan media. Itu relatif siswa itu hasilnya kurang. Jadi setelah hari ini saya jelaskan, minggu depan saya tanya lagi itu sudah nggak ingat, sudah hilang. Ya, sudah ingat. Kayak lupa ingatan. Lupa ingatan. Jadi setelah itu saya berpikir lagi gimana setelah saya menjelaskan ini siswa mempunyai daya ingatan. Jadi semisal minggu depan ditanya, siswa itu masih ternyata ini toh yang kemarin yang ditanya. Nah, akhirnya saya mempunyai strategi itu tentang menginovasi lah gitu. Jadi menggunakan media metode juga. Oke. Strategi yang dipersiapkan di samping sudah ngoprek media yang disiapkan, media yang menyenangkan lah, sama metode-metode yang sudah dipersiapkan, strategi yang dipersiapkan untuk agar anak-anak itu benar-benar semangat untuk antusias di mata pelajaran sejarah ini. Iya, kalau untuk strategi sebenarnya banyak banget Bu. Jadi nggak hanya menggunakan media ular tangga, tapi sebelumnya saya itu juga melakukan games. Jadi di minggu-minggu akhir ini saya sering menggunakan, pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang biasa. Jadi kayak guru menerangkan pakai PowerPoint sudah itu, tapi hasilnya kurang memuaskan. Terus selanjutnya saya berinovasi, mempunyai strategi lagi, itu menggunakan games tapi itu menjodohkan. Nah itu antusias siswa itu juga sangat lumayan. Terus akhirnya dari situ saya mengembangkan lagi. Jadi dari situlah akhirnya saya bisa menilai sendiri, maksudnya ternyata siswa itu butuh pembelajaran yang berbeda kayak gitu. Jadi daya ingatnya lebih, semisal nih saya tanya lagi minggu depan itu sudah nyambung gitu loh. Nyambung. Jadi karena ingat. Makanya itu yang perlu perlu diterapkan. Iya, benar. Perlu diterapkan lagi. Apalagi anak kita milenial benar. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan itu juga kalah. Iya, betul. Nah, sekarang itu gimana ya? Memang pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Mungkin salah satu strateginya itu panjenengan dengan gamifikasi untuk mereka, agar mereka pun asik, enjoy, gak sepanen gitu ya. Oke, terima kasih. Ini saya kira cukup Bu Febi. Kita lihat nanti, saya mau observasi saat panjenengan itu praktek di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gini ya, kita melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi sebelum kita ke pembelajaran, mari saya absen dulu ya. Ada Rizky, Afrita,
ada Noval, Permadi, nggak ada, nggak masuk. Puput, Rega, Sastri, Sastri nggak masuk, nggak masuk. Sulistiawati, Vina, Vinalia, Jaki, nggak masuk. Oke. Jadi gini ya, sebelum ke pembelajaran ini saya ingin tanya terlebih dahulu, kita kemarin membahas tentang apa ya? Materinya tentang apa? Tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ada berapa teori? Ada berapa teori proses masuknya Islam ke Indonesia? Ada 4. Apa saja yang pertama? Bujaran. Terus Tiongkok nomor 4. Ayo terus nomor Persia. Terus yang selanjutnya Arab itu masuk apa? Jadi diulang lagi. Yang pertama ada teori apa? Teori bujaran. Yang kedua teori Persia. Yang ketiga teori Arab. Yang keempat teori Tiongkok. Jadi ini ya sejarah nasional. Jadi Indonesia masuk Islam. Nah, ini ya, saya di sini ya, nggak apa ya. Jadi ini ada proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ini ada teorinya tadi ada 4 teori. Jadi sampai harus hafal 4 teori ini apa saja sih isinya. Terus cara penyebaran atau proses penyebaran. Jadi ada teorinya, ada cara penyebaran atau proses. Selanjutnya ada silang budaya. Jadi kita mempelajari bab ini sampai harus hafal 3 subbab ini. Jadi ada teori, jadi ada cara penyebaran, ada silang budaya. Jadi kalau sampai hafal ini, sampai paham ini, sampai insya Allah bisa apa ya? Ngerti, bisa ngerjain LKS-nya semua. Paham ya? Paham. Nah, ini teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, teori bujaran. Teori bujaran itu apa? Teori bujaran adalah teori ini Islam masuk ke Indonesia yaitu sebagai berikut. Jadi dibawa oleh pedagang Islam dari bujaran India ada 2 bukti. Jadi yang mendukung teori bujaran ini ada 2 bukti. Yang pertama apa buktinya? Yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak bujaran atau India. Jadi itu bukti yang pertama yang mendukung teori bujaran. Paham? Jadi itu adalah bukti yang pertama. Selanjutnya bukti yang kedua yaitu Marco Polo yang menyatakan pernah singgah di Perlak, jadi kerajaan Perlak. Jadi Marco Polo itu pernah singgah di kerajaan Perlak. Jadi nanti kalau kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan pasti kita bakalan kembali lagi ke Marco Polo ini. Paham ya? Jadi ada berapa? Ada buktinya ada berapa? 2. Yang pertama batu nisan. Yang bercorak apa? Bujaran dari India. Yang kedua ada tulisan Marco Polo yang menyatakan pernah singgah di kerajaan Perlak. Nah, selanjutnya ini teori Mekah. Teori Mekah ini menurut teori ini pengaruh Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Abad ke-7, jadi teori Mekah ini sudah ada dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Jadi teori Mekah ini dibawa langsung oleh siapa? Oleh pedagang Arab pada abad ke-7. Jadi harus hafal. Terus teori Persia. Teori Persia menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Nah, untuk mendukung teori ini adalah adanya upacara tabut, yaitu upacara tabut itu apa? Upacara memperingati peninggalan
nisan, ya kan? Batu nisan yang bercorak Gujarat atau India. Terus selanjutnya ada tulisan Marco Polo yang pernah singgah di Kerajaan Persia. Ya, kalau teori Mekah itu dibawa oleh orang Arab sendiri pada abad ke-7. Jadi hafalannya penak inti dari inti gitu. Ya, paham ya? Jadi nanti kalau ada soal apakah yang dimaksud dengan teori Mekah berada di Indonesia itu pada abad ke-berapa? Jadi sampai wis hafal di luar kepala. Paham ya? Paham. Kalau teori Tiongkok apa? Teori yang dibawa oleh kaum Tiongkok. Ya, benar. Selanjutnya nih, perkawinan. Jadi kalau perkawinan ini cara penyebaran. Ini maaf, ininya enggak ada. Cara penyebaran. Jadi cara penyebaran agama Islam di Indonesia melalui berapa cara? Ada perkawinan, terus perdagangan, terus tasawuf, pintar, terus habis itu ada kayak sampai ini namanya apa? Pendidikan. Terus habis itu ada dakwah. Jadi kalau ada soal cara penyebaran agama Islam di Indonesia, sampai bisa menyebutkan salah satunya seperti sampai ini melalui pendidikan. Paham? Jadi kalau perkawinan itu antara Maulana Iska menikahi Putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Jadi nanti kita berbicara tentang Wali Songo juga, proses penyebaran tokoh-tokoh utamanya, salah satunya adalah Wali Songo. Paham ya? Nah ini Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara Putri Kaumatan dengan Sunan Gunung Jati. Ada yang ketiga, Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ainul Teja Putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman, ataupun perkawinan antara pendatang dengan penduduk lokal. Jadi paham ya antara maksudnya yang dimaksud dengan pendatang dengan penduduk lokal. Paham? Jadi kayak ada pendatang semisal nih sampai berada di desa Sono ada pendatang dari luar akhirnya menikahi penduduk Sono ini. Jadi itu merupakan silang budaya apa? Jadi kayak apa namanya? Paham nggak? Paham nggak? Apa namanya? Paham? Nanti di sini bakalan saya tes kalian dengan game. Apakah sampai tadi paham nggak sama apa yang saya paparkan, apa yang saya terangkan? Jadi itu untuk merefleksinya. Nah ini perdagangan apa saja sih yang dibawa oleh untuk proses penyebaran agama Islam? Salah satunya itu ada apa? Kalau ini kapur balus, wanginya bener. Terus yang ini ada rempah-rempah. Ini juga sama rempah-rempah. Kalau ini proses atau gambaran perdagangan zaman dulu. Nah ini pendidikan seperti ini madrasah. Kalau zaman dulu ada yang namanya madrasah dan seperti inilah. Nah kalau sekarang sudah berbeda zaman berbeda, ya kan? Nah ini kesenian lagi ada wayang, habis itu ada gamelan. Kalau yang kitab itu apa? Yang tulisan Arab ini namanya kitab suci. Namanya apa? Namanya apa? Ayo, kilo tulisan Arab sampai Arab ini apa sini? Ngomong-ngomong kok ya ngel toh.
Mungkin kelompok sini ya. Apa? Tasawuf, ayo tasawuf. Tasawuf merupakan apa? Akhirnya yang memperhatikan diri dengan akal yang bersumber pada agama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ini pendapat dari kelompoknya Deza, kelompok dari Afita. Mungkin kelompok ini tasawuf sama kelompok ini tolong dipersiapkan. Tasawuf itu menurut pengertian dari kelompoknya kalian itu apa? Tasawuf, ayo. Tasawuf ya Pak ya? Iya deh. Mama Tabib, ayo. Tasawuf kalau dari kelompoknya Deza, kalau kelompoknya Afrika tadi untuk memperindah budayanya, ya kan? Untuk memperindah. Nah kalau ini, kalau kelompoknya Mei apa? Apa? Iya benar. Lama ya. Jadi kalau tasawuf itu memang itu berupa syair-syair itu tujuannya untuk memperindah. Jadi sama. Bukti dari tasawuf ini diketahui dari sejarah Banten, Jabatan Najawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Tetapi baru berkembang pesat pada abad ke-17. Dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah. Siapa ini? Mansuri Samsudin. Nah, seperti itu. Jadi tujuan dari tasawuf ini adalah untuk memperindah. Jadi saya untuk memperindah. Jadi kalau sampai dulu mungkin MTS, sekolah SMP-nya MTS berbasis Islam atau apa sih, sampai nanti bakalan mazhab Syafi'i itu seperti apa? Itu ada dua. Nah, ini. Ya, benar. Nah, ini silang budaya. Jadi kalau sampai lihat itu ada seni bangunan. Seni bangunan contohnya seperti apa? Contohnya seperti masjid. Nah, masjid kalau zaman dulu itu tidak ada kubah, tetapi apa? Bentuknya kerucut, berundak. Jadi kalau ini tiga ini apa ini namanya? Kerucutnya ini itu pasti jumlahnya ganjil. Entah itu 1, entah 3, entah 5, pasti yang bentuknya apa? Jumlahnya ganjil. Nah, kalau di atas ini seperti ada apa? Namanya kayak apa ya? Kayak buat kok kekean? Bukan kekean, bukan. Jadi ini kayak ada. Ini kayak apa? Ada apa tuh namanya? Kayak saya namanya apa ini? Kalau sampai mesti menjumpai toh masjid, tapi atasnya ada jantinge lurus gitu loh. Apa namanya? Kubah itu yang lingkaran. Dari besi itu ya? Iya. Apa namanya? Sejenis penangkal petir itu kan? Iya benar. Apa ya? Tahu nih. Ya, nanti kita cari bareng-bareng ya nonton namanya, saya juga lupa. Jadi kalau seni bangunan di masjid, jadi sampai bisa membandingkan antara bangunan zaman dulu, bangunan masjid zaman dulu sampai sekarang itu ada yang berubah, ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak itu bisa di desa-desa itu masih bangunannya seperti ini. Tetapi kalau modern kota-kota sudah berbentuk kubah. Ngerti kubah itu seperti apa? Ngerti. Jadi sampai harus paham apa arti perbedaannya ini. Jadi kalau tadi jumlahnya mesti ganjil, paham ya? Jumlahnya mesti ganjil, nggak mungkin 2 itu nggak mungkin. Jadi jumlahnya entah itu 1, entah itu 3, entah itu 5, pasti jumlahnya ganjil. Bentuknya seperti ini, bentuknya apa? Kerucut. Jadi saya tuh nggak bisa. Nah ini makam. Sampai sudah tidak asing lagi dengan kata makam. Pasti sering menjumpai ini, ya kan? Ya. Gini, saya ingin bertanya ke kalian, kenapa makam itu ada yang bercorak antara Hindu, Buddha, ada yang bercorak Islam banget, ada yang campuran dari perpaduan Hindu, Buddha, Islam. Kenapa? Karena sesuai perkembangan. Menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin ada jawaban lain apa?
meninggalkan ajaran sebelumnya. Jadi terjadi apa yang namanya perpaduan kemarin? Akulturasi. Jadi terjadinya ini akulturasi. Jadi ada yang apa? Ada yang bercorak antara Hindu, ada yang apa? Buddha, ada yang Islam. Kalau Islam berupa apa coraknya? Sing Arab biasanya apa? Kaligrafi, jadi bercorak Islam gitu. Jadi kalau sampai berkunjung ke Makkah pasti dindingnya entah itu apa pun pasti ada yang bercorak nuansa Islam, kaligrafi atau apa. Tetapi kalau sampai berkunjung ke apa? Ke makam yang bercorak antara apa? Ada Hindunya, ada Buddhanya, itu juga ada. Kalau sampai pernah ke Wali Songo atau ke Wali manapun itu pasti sampai bisa mengetahui letak perbedaannya. Jadi antara makam ini sama makam ini pasti itu memiliki ciri khas masing-masing. Ya kan? Ya. Kalau sampai tahu Sunan Giri itu apa betulnya? Kalau sampai masuk dari ikunya, ukirannya itu berupa kaligrafi semua, ya kan? Ya. Jadi sampai harus paham. Ayo jangan takut, jangan kita itu belajar dari kalau yang salah kami. Nah ini seni ukir, ya kan, seni ukir pada makam itu. Pasti kalau sampai Sunan Giri, kalau Sunan Giri itu yang paling dominan ya, dominan ukirannya. Gak asing lagi tuh sampai melihat ini. Jadi itu termasuk apa tadi silang budaya pada pajak. Nah ini kasusastraan. Jadi ada hikayat, ada babat, ada syair, ada syukur. Jadi kalau hikayat pasti dari bahasa Indonesia sampai sudah diajarkan tentang hikayat itu apa, babat itu babatan syukur itu seperti apa, ya kan pasti loh. Jadi kita kalau seni itu berkesinambungan, bisa masuk seni budaya juga, sejarah juga bisa, bahasa itu juga, bahasa tentang apa ini kayak syair-syairnya itu masuk ke bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi kita itu berkesinambungan ya. Nah, kesenian itu ada permainan debus. Permainan debus tahu enggak? Tapi sudah pernah dengar enggak permainan debus? Pernah loh, ada yang pernah, ada yang belum. Permainan debus itu adalah tarian yang puncak acara penari menusukkan atau menyakiti, melukai lawannya kayak gitu. Itu merupakan permainan debus. Tetapi jangan salah Bu, apakah itu enggak sakit dengan menusukkan atau menggunakan senjata? Itu ada ritualnya dulu sebelum mereka melakukan itu. Jadi mungkin kita yang melihat dari mata awam itu kan pasti sakit banget deh kalau kayak gitu. Tetapi mereka yang melakukan itu pasti apa? Juga pernah. Jadi ada sewudati. Sewudati itu bentuk dari tarian Aceh. Sewudati kemarin apa? Tari Aceh? Tari saman, tarian massal, ya kan? Tari saman. Terus yang terakhir ada wayang kulit, pertunjukan wayang yang sudah berkembang sejak zaman dulu, akan tetapi pada zaman Islam terus berkembang. Jadi bukan hanya sampai masa Islam saja, tetapi sampai sekarang wayang itu banyak melalui perkembangan. Jadi sekarang wayang kalau sampai mengerti wacana itu wayang durasinya 1 jam. Ini harus 1 jam. Wayang iya, dibuat durasinya 1 jam biar masyarakat itu kayak tertarik gitu. Bisa jadi kalau soalnya peminat dari pemuda-pemuda sekarang kan itu minim banget. Bisa jadi kalau untuk wayang masuk sekolah. Iya, makanya itu durasinya itu dibuat 1 jam. Itu wacana. Nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Soalnya kenapa? Miris sekali pemuda-pemuda generasi penerus seperti kalian itu nggak suka dengan kebudayaan kita kayak gitu. Nah, kesenian khas Nganjuk apa? Saya tanya wayang Kulon. Sampai ngerti bentuk wayang Kulon seperti apa? Bentuknya seperti apa? Bentuknya apa wayang Kulon? Bentuk wayang Kulon seperti apa?
dari kayu. Ceritanya? Nah, ceritanya wayang timplong itu cerita apa? Wayang timplong, ayo sing jawab tahu-tahu mau. Kalau wayang kulit kan Ramayana, bisa Ramayana Mahabharata. Iya, wayang timplong ayo apa kemarin? Wayang timplong Itu berkait dengan Kediri ya? Iya. Iya. Kalau wayang timplong itu cerita apa nih? Iya, benar. Kaitannya dengan cerita ini. Jadi kalau sampean berkunjung ke museum Belanda, pasti sampean bisa mengetahui letak perbedaannya. Perbedaan antara wayang kulit biasa sama wayang timplong. Kalau wayang timplong itu seperti gambarnya orang, tapi timbul Terus kayak boneka. Iya, seperti boneka, seperti itu. Jadi beda banget sama ini. Tapi mirisnya lagi banyak kita pemuda-pemuda itu nggak tahu kalau wayang timplong itu apa khasnya Nganjuk, ya kan? Bahkan sejarahnya pun nggak tahu. Ya. Lahirnya kalau di Nganjuk tuh Gimana Nganjuk? Pelopornya, pencetusnya? Gimana kemarin? Sana, Pance yang sana, mana? Kok melandangan tulis sopo? Melandangan, deketnya Cubung, kok Banban? Rumah saya Banban. Jo, Pak, nah, Nah, kenapa kalau disebut kita melenceng sedikit ya, kita menggali budaya Nganjuk dulu kan hampir sama wayang kebudayaan juga. Kenapa kok dinamakan wayang timplong? Kenapa kok sendiri wayang timplong? Kenapa kok nggak nama wayang lain? Kenapa? Plong. Kenapa? Karena proses alat musiknya itu kalau dipukul bunyinya plong. Itu menggunakan plong. Jadi kata timplong itu sebenarnya itu berasal dari itu alat musiknya antara tenor sama apa kenong ya, itu kalau dipukul itu bunyinya plong. Nanti bisa sampai dari informasinya lebih lanjut, kalau mungkin saya ada salah nanti kita pertemuan selanjutnya kemarin itu salah loh gini. Jadi kita sambil belajar ya paham ya. Itu kalau sampai mau wawancara itu orangnya itu masih ada di Jetis masih ada di Jetis. Jadi wayang timplong kenapa sekarang kok nggak eksis lagi, itu caranya biar eksis lagi seperti apa, itu tugasnya sampai sebenarnya sebagai pemuda Nganjuk. Kok baru diklaim oleh negara lain sampai nanti mengakui ini gontu. Nah kayak gitu loh, itu kebiasaan kita ya kan ya kayak gitu. Sebenarnya kita sebagai orang yang asli Nganjuk mempunyai budaya itu sangat seneng gitu loh. Ayo kita jaga gimana cara mengemasnya, gimana cara mempromosikan agar wayang tersebut itu eksis kembali, itu seperti apa. Nah itu PR kita bareng-bareng. Jadi jangan kita tutup mata, tetapi kita gimana ya caranya. Paham ya? Nah itu yang perlu kita terapkan. Kita ambil begini. Nah kalender kalau Natal terus Islam menghasilkan kalender Jawa. Tapi kalau kalender sekarang itu apa? Kalender jadi itu adalah sistem perkalenderan. Jadi kalau silang budaya tadi ada apa aja sini? Silang budaya mau sini ada apa aja? lali san. Iya dong. Hah? Silang budaya mau sini ada apa aja? Iya kan? Saya itu kadang juga heran kok sama kalian itu. Kita berusaha mengemas materi sebagus mungkin agar sampai itu mempunyai budaya ingat sama memori, tapi malah Mulai kan aku jajan tuh. kayak apa? Kayak meles, kayak masih balik, masih mau lagi guys. Kok teori itu beda lagi loh. Kita tadi punya sebab loh. Senian apa deh?
nanti sampai melempar jadunya semisal dapat 6 koin dan sampai melangkah 6 apa? Kenapa? Kalau menang dapat apa? Kalau menang dapat apa? Nah, kalau kemarin sampai sudah saya suruh bawa apa? Jajan. Nanti ribetnya. Jadi nanti sampai bentuk seperti apa? Puzzle, parcel. Gitu. Ini ada selasnya. Jadi sekarang sebelum mengalami ini, silakan mengkreasikan bentuknya itu mau dibuat apa? Ayo, sekreatifnya apa? Kalau kalah, ayo, bentuk ini kok ada ininya. Yang tadi yang saya suruh beli siapa? Oh iya, sini. Ini merupakan punya mana? Oh iya, ini. Nah. Masing-masing kelompok mempunyai ciri khasnya, ada sini, misalnya seperti ini, itu ada yang top, ini ada yang ini, jadi nggak masalah. Ya, ini boleh dibuka dulu, dilihat dulu. Ini ya, saya benar, dibuka dulu, nanti saya jelaskan proses mainnya. Ada, winner. Kerja bagus. Ini apa? Permainan apa? Ulang tangga. Kelompoknya sudah apa? Kelompok mana? Jadi gini, kita ada 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok, yang satu kelompok isinya ada 6, ada 7, ya kan? Ya. Jadi nanti pilih salah satu dari anggotanya sampean untuk main satu. Pas ya, saya mau pas satu. Jadi nanti mainnya. Jadi kalian berempat itu apa? Bom pimpa, ya. Bom pimpa. Jadi yang pemain pertama siapa? Dari kelompoknya siapa? Jadi nanti kalau di sini itu ada, yuk pilih kertasnya, tapi itu nanti saya yang membacakan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, anggota kelompok yang tidak main di sini itu apa? Mencari jawabannya. Mencari jawabannya, ya. Nah, dengerin
2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi wis jawabnya ya kelompok E, kelompok 1. Ini silakan bom pipa dulu. Gini, pipa, orang. Bom pipa, silakan main bisa. Ayo. Ini nomor 1. Nomor 2. Ini stop. Nah, berarti benar ini. Ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi sampai terakhir. Oke, silakan. Ini saya membacakan soalnya. Kosong. Iya, benar. Dilempar kayak. Jadi gue bang. Ya, 2 apa tulisannya itu? Tepuk tangan 5 kali. Ayo kelompoknya. Bareng dihitungi. 1, 2, 3. Nah, udah. Kelompok yang nomor 2 siapa tadi? Di situ tak apa? 3 aman. Kamu dari sini 1, 2, 3. Iya. Dari sini 1, 2, 3. Gini loh ya. 1 pakai langkah. Nah, barengan. Ayo. 2. 2, ayo. Apa itu 2? Tepuk 5 kali. Hitungi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ayo ini kelompoknya. Ayo. 2. 1, 2. Yuk pilih kertasnya. Ini kelompoknya. Siapa ya? Diingat-ingat. Islam disebarkan di Indonesia dengan cara A. Perdagangan, perantauan, dan perkawinan. B. Perdagangan, perkawinan, dan pertanian. C. Perdagangan, perkawinan, dan pembebasan budak. D. Perdagangan dan persaudaraan. Yakin A? Yakin A? Yakin A? Sudah dikunci, ayo hitungi. 1, 2, 3, 4, 5. Yakin A? A jawaban dikunci. A jawabannya tadi perdagangan, perantauan, dan perkawinan. Nah, yang benar apa? B. Jawaban B. Perdagangan, pertanian, dan perkawinan. Nah, jadi kelompok 4 sudah minus. Minusnya 5 guys. Makanya ini soalnya ABC. Jadi sampai beli. Kalau jawaban itu sampai masih bisa, browsing masih bisa. Tapi kali ini langsung tanda-tanda kayak gitu ya. Ayo kelompok 2. Garis, ayo kita fokus belajar fokus. 6. Jalan dong.
Ayo tambah satu lagi. Jadi urut gitu ya. Semangat dong. Semangat. 5. Ayo hitung dulu. Ya, benar dong. 6. Yuk pilih kertasnya. Ya, ini kelompoknya ini ya. Ya. Nah, agama Islam muncul di Indonesia sejak abad ke-12 Masehi. Terbukti dari kesamaan budaya peringatan 10 Muharram. Hal tersebut termasuk dalam penjelasan teori masuknya agama Islam yang dikenal dengan teori A. Arab, B. Persia, C. Gujarat, D. India, E. Tiongkok. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya? Ayo. Hah? Teori Mekah, benarkah teori Mekah? Teori Arab sudah fix? Teori Arab? Fix belum? Fix? Salah. Jawabannya adalah teori Persia. -5. -5, nggak apa-apa. Masih ada selanjutnya. Ayo, selanjutnya. Lagi lagi. Linda. Nih. Wayang kulit digunakan oleh wali untuk menyebarkan Islam yang dilakukan oleh A. Sunan Ampel, B. Sunan Gunung Jati, C. Sunan Giri, D. Sunan Gresik, E. Sunan Kalijaga. Yakin? Jawabannya benar. Ayo, selanjutnya. Empat juga. Yuk, pilih kertasnya. Ya, siap-siap kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Suatu proses pencampuran berbagai unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru disebut A. Akulturasi kebudayaan, B. Asimilasi kebudayaan, C. Nasionalisasi kebudayaan, D. Integritas kebudayaan, E. Sosialisasi kebudayaan. Apa jawabannya? B. Apa? Asimilasi berarti. Iya, asimilasi ya, benar. Salah. Jawabannya adalah akulturasi kebudayaan. Kelompok 3 -5. Ayo kelompoknya samping yang dulu. Ayo, dipikir dulu. Ini tambah 1. Yuk pilih kertasnya lagi. Ayo didelok ki kelompok sepuluh. Ayo. Berikut ini merupakan beberapa faktor ya. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempercepat proses penyebaran agama Islam di Indonesia, kecuali loh ya. A. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah. B. Upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. C. Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. D. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara yang damai. E. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara kekerasan. Jawabannya apa? Apa? Oke, benar. Tepuk tangan.
Satu. Oke. Ini sebutan Wali Songo diberikan kepada A. Para ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. B. Sekelompok ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. C. Kumpulan orang-orang suci dalam agama Islam. D. Agama Islam. E. Para pengurus masjid di Nusantara. Oh, apa? Jawabannya? 1, 2, ya? Sekelompok ulama yang menyebarkan di Nusantara. Yakin? 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 Ayo hitung lagi. A. Apa B? Apa B? 1, 2, 3, 4, 5. Yakin? A? Yakin bener? Oke, jawabannya bener. Jadi Wali Songo itu disebarkan apa? Di Islam di Pulau Jawa. Jadi dari Nusantara saja. Jawabannya benar. Oke. Kelompok 2 plus akhirnya. Kelompok berapa? 2. Oke. Ayo kelompok 3, semangat kelompok 3. Minus sendiri. Iya benar tuh. Lari di tempat 1 menit. Ayo, kelompoknya di sini. Maju kelompoknya dulu. Kelompoknya. Ayo, kelompoknya, kelompok 1. Kelompok 1. Dihitungin ya 1 menit. Dihitungin terus ya. Ayo dihitungin. Harus gini loh. Nah, ayo semua nampak. 10
Nggak usah Ayo, pakai lama. tapi maju dulu. Ayo maju dulu. Habib cepet. Nah. Ayo baris dulu. Baris dulu. Gak usah, nggak apa-apa. Nah, ayo. Yang keras ya. Yang keras ya, proklamasi. Jadi kita sambil hafalan juga. Proklamasi Benapal. Yuk. Lagi yang kompak, yang keras ya. 1, 2, 3. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Silakan dilempati posisi yang semula. Dua, satu, dua. Membaca proklamasi lagi. Kalau biar kita apa? Membaca proklamasi. Semua harus ikut mengucapkan. Sudah? Sudah belum? Sudah siap kelompok ini? Kelompok 2? Sudah. Sudah belum? Wes. Ayo. Sudah? 1, 2, 3. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ayo, sudah boleh. Ayo, kok belum ada yang ke atas? Kelompok berapa? Ayo, kelompok 3. Melindai. Berapa? Yuk, ambil kertasnya, perhatikan. Yuk. Bentar ya. Bentar. Saya carikan. Ini kita nah ini alasan agama Islam dapat menyebar dan dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat Indonesia, yaitu A. Islam mempunyai aturan-aturan yang sangat jelas dan ketat. B. Adanya paksaan dari pihak penyebar dan penguasa setempat. C. Pelaksanaan ibadah sangat rumit. D. Islam tidak mengenal perbedaan kelas atau kasta dalam masyarakat. E. Islam adalah agama yang sempurna. Jawabannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? D. Apa? Islam tidak mengenal kasta. Oke. Jawabannya benar atau salah? Benar. Sudah 30. Oke, yang lain ayo. Yang minus 5 semangat.
Ayo kita ikuti ya. Sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dijamin gak ngantuk. Biasanya jam-jam segini sampai tidur. Dua. Lama aman. Grogi banget. Enam. Oke. Biasanya kalau 6 itu ada main sepatu. Main lagi. Aku berapa lagi kita bukan. Iya lagi. Apa? Oke, penyanyi. Ayo, Ben penyanyi. Jadi gini ya, kita sepakati kalau sudah sampai itu atau sampai dinner itu kita sudah. Jadi nanti kita menentukan pemenangnya ya. Kita sepakati kayak gitu. Ayo. Boleh? Lagu nasional. Ayo. Iya ini. Alhamdulillah. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Gimana diulangi lagi ya? Diulangi biar fair ya. Lagi. Ayo, gimana? Diulangi. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selanjutnya kelompok Desa. Ayo Desa semangat. Coba Desa. Desa semangat dong. Ayo mau kok. Ayo lagu bebas ini lagu apa ya? Enaknya lagu apa? Lagu anak, jangan dong. Lagu tadi sudah tradisional. Terus lagu apa? Nasional. Lagu wajib ya? Lagu wajib? Ya, lagu wajib. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku negaraku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Bismillah. Nanti kembali kan. Ini kelompoknya berapa? Kelompoknya siap-siap. Dengerin ya, dengerin baik-baik ya kelompok 4 ini. Sampai baru mengantongi 5, poinnya 5. Diperhatikan baik-baik. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang berbicara dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Teori yang dimaksud adalah A. Teori Gujarat, B. Teori Cina, C. Teori Tiongkok, C. Teori Damaskus, E. Teori Arab. Jawabannya apa? A. Apa teori Arab? Yakin? Gak teori Arab? Yakin? Gak teori Arab? Yakin? Teori apa? Teori Gujarat. Iya benar. Kelompok ini ternyata nggak terkecoh dengan apa yang saya sebutkan. Biasanya kan, iya benar teori Arab. Tapi tidak kalau ini keren. Jadi poinnya jadi 15. Kelompok 4 15. 15. Berapa itu? 4. 5 itu. Nomor tuh dipilih. 5 ya. Kelompok 3 perhatikan. Baik-baik. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan A. Demak, B. Malaka, C. Samudra Pasai, D. Aceh, E. Majang. Apa? Ayo, 1. Kerajaan Islam pertama. Kerajaan Islam pertama. Salah jawabannya. Makanya didengerin baik-baik. A. Demak, B. Malaka, C. Samudra Pasai, D. Aceh, E. Pajang. 1, 2, 3. Malaka yakin? Malaka yakin? Yakin beneran mix? Yakin Malaka? Tapi lagi juga semangat. Salah ya? Jawabannya apa? Kerajaan Samudra suatu masyarakat muslim. Biar konsentrasi. Suatu masyarakat muslim dapat terbentuk dengan mudah melalui saluran islamisasi berupa perkawinan. Alasannya adalah A. Perkawinan antar pedagang muslim dapat mempererat persaudaraan. B. Perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk pribumi sangat mudah dilakukan. C. Perkawinan akan menghasilkan sebuah keluarga muslim. D. Pedagang muslim banyak yang menikah dengan salah seorang keluarga bangsawan. E. Perkawinan antar pedagang muslim dan penduduk pribumi sangat dianjurkan. Apa jawabannya? 1, 2. Yakin B? Yakin? 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 Nggak tahu. Nggak tahu. Apa? B ya? Jawabannya salah. Jawabannya salah. Perkawinan yang akan
Hal ini dapat terjadi karena A. Para pedagang terdiri atas para ulama. B. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara profesi dan kewajiban menyebarkan agama. C. Para pedagang muslim telah mampu membentuk masyarakat Islam di sepanjang pesisir. D. Para pedagang muslim diberi kebebasan oleh penguasa Nusantara untuk menyebarkan agamanya. E. Dalam Islam dakwah hukumnya wajib. B. Jawabannya B. Yakin? Yakin. Apa? B. Tidak ada pembatasan dalam penyebaran agama Islam. Iya. Jawabannya B. B. Benar apa enggak? Jawabannya benar apa enggak? Jawabannya? Jawabannya? Belajar ya. Terus poinnya sekarang kelompok 1 kita sekarang mulai ingat ya. Kelompok 1 poinnya 25. Kelompok 2 0. Kelompok 3 0. Kelompok 4 15. Jadi
Jadi ini untuk kelompok 1 silakan menerima penghargaan. Menerima penghargaan. Ayo. Semua dong, kan yang jawab kalian. Jadi jangan berkecil hati, oke? Meskipun ini tadi yang boleh sampean, tapi beda ya kalau kayak gitu kayak ya kan? Ya, ini ya saya akhiri pembelajaran hari ini. Kita lanjut pertemuan selanjutnya, bakalan kita lanjut materi ya, barang soalnya ulangan. Ya, mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran ada salah kata atau mungkin ucapan saya yang melukai hati kalian, tolong dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Febri, terima kasih. Pembelajaran yang luar biasa. Anak-anak seru, seneng diajak main-main gitu ya. Nah ya, terus gimana perasaannya? Lega sih Bu, kayak punya rasa senang tersendiri gitu. Ternyata setelah saya berinovasi akhirnya bisa bisa mengaktifkan sesuatu baru gitu. Meskipun di jam pertama maupun di jam terakhir itu sangat antusias. Iya, Itu luar biasa. ya, teman sendiri. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ternyata anak-anak kita tuh keren ya. Keren. Keren sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita menghidupkan, memberi kepercayaan kepada mereka, mengemas pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, gitu. Ya Allah, syukur saya bisa nyentuh dari permainannya. Iya Ibu. Karena selama ini kan ya kita beda style ya cara ngajarnya. Mungkin dengan langsung live gitu, pakai langsung banner besar, medianya bener-bener bisa anak-anak main. Kalau saya sering kecenderungan main HP sih, jadi gamenya lewat HP. Jadi bedanya di situ, tapi sama-sama mainnya. Oke, baik Bu Febri ya. Ini saya tadi mengamati cara panjenengan mengajar anak-anak. Ini ada yang perlu saya sampaikan. Keseluruhannya sih saya suka, keren panjenengan ngajarnya. Terima kasih. Justru saya banyak mengambil pengalaman dari cara mengajar jenengan, dan gini, saya berpikir akhirnya gini, panjenengan guru fresh graduate gitu ya, dengan saya guru yang lama yang pengalamannya begitu kurang kalau hal beginian. Jadi mau tidak mau saya sudah bisa menyesuaikan diri berkaitan dengan anak-anaknya sekarang, ibaratnya anak-anak milenial ya yang sekarang. Oke, untuk yang saya tangkap ya Bu Febri, secara yang saya lihat dalam pembelajaran panjenengan sudah bisa sudah menyampaikan awal sudah absen siswa, sudah kebiasaan-kebiasaan yang tiap hari dilakukan siswa, gitu kan. Mungkin ada perlu tambahan sedikit, mungkin kelihatannya perlu itu kebiasaan kalau pagi mungkin di sekolah kita kan
mungkin nanti kalau di Indonesia Raya mungkin panjenengan Iya. lupa. Iya. Ya biasa kok lupa bilang, nah oke lah tidak masalah, tapi kan mungkin jangan lupa itu tadi. Tidak masalah. Kan di kita kan kalau pagi Indonesia Raya, hormat bendera, Pancasila, Iya. saya doa. Lupa langsung Iya. saking antusiasnya Bu, soalnya bawa media ini. Iya, tapi Mungkin lupa. sudah membayangkan Sampai lupa. si anak-anak mesti Iya. mungkin itu. Terus kemudian tapi panjenengan di saat dengan anak-anak cara menyampaikannya juga cukup jelas. Anak-anak pun juga ya hafal ya, enak. Kalau saya lihat itu ya Allah empuk banget suara deh. Bahkan anak-anak sampai jenengan kasih apa ya, kasih pertanyaan, umpan pertanyaan pemantik anak-anak langsung tanggap. Luar biasa. Terus cara panjenengan ke anak-anak pun ya gimana, cukup baik, sudah berusaha menciptakan suasana kelas yang hidup, menyenangkan gitu, sehingga anak-anak pun bisa berkolaborasi dengan, kan dibentuk kelompok-kelompok ini ya, berkolaborasi dengan kelompok mereka dengan sangat baik. Permainannya jujur saya pengen. Oke, kemudian di sela-sela panjenengan di permainan itu ya, di sela-sela itu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak-anak dengan sigapnya langsung menjawab. Jadi berusaha untuk berpikir cepat. Iya, saya kasih hitungan. Ya, strategi itu kan luar biasa. 1, 2. Iya. Kalau tidak begitu kan mungkin anak-anak Iya. sangat-sangat gitu ya. Terus nanti ya kayak Iya, gitu. iya menggampangkan lah. Tapi ini 1, 2, 3, jadi anak bisa dengan cepatnya menangkap dan menjawab. Keren. Terus itu jawabnya itu jadi satu kelompok gitu. Satu kelompok. Jadi permainan itu ada pertanyaan, kalau dia lempar dadu menepati kotaknya sesuai dengan dadunya, ada pertanyaan yang pelaksananya yang ini, tapi yang menjawab pertanyaan anggota kelompoknya. Itu jadi dikasih hitungan 1, 2, 3, cepet, jangan cepet. Mungkin kalau enggak gitu Bu, ya itu lama anak-anak. Gitu. Jadi kita masih berpikir mereka itu langsung untuk Sangat fokus cepat. gitu. Iya. Jadi kita membacakan soal itu kan saya sengaja pilih pilihan Gada. Jadi mereka itu Milih. iya benar. Entah itu jawabannya benar atau salah kayak gitu. Jadi kalau benar nanti saya kasih poin, kalau salah minus poinnya kayak gitu. Jadi daya kompetisinya itu sangat Ya, kelihatan luar biasa. Benar-benar baru kali ini saya seperti itu. Soalnya saya pernah juga urat tangga tapi tidak menggunakan media langsung lewat HP buat gol itu. Enggak gitu kan, hanya skor poinnya ada di situ. Kalau skornya jelek, anak-anak boleh mengulang. Kalau ini benar-benar seru, sangat-sangat seru. Di samping itu, di saat anak-anak menjawab terus dapat poin, jawabnya salah harus minus. Nah, motivasi yang panjenengan diberikan ke anak-anak itu meskipun dengan suara yang lembut, empuk sekali pokoknya. Tapi insya Allah mengena anak-anak. Iya. Tapi di satu sisi kan itu ada sisi pertanyaan. Tapi Iya. biar mereka nggak jenuh itu saya kasih kayak ayo nyanyi gitu. Iya. Jadi ada penyanyinya. Ada penyanyinya. Jadi biar mereka kayak apa ya? Nggak bosan juga ya. Fresh kayak gitu loh, nggak bosan. Iya. Jadi benar-benar harus mengemas. Ada sesi pertanyaan juga ada sesi Seneng-senengnya. Iya. Mungkin ada sesi kayak membaca proklamasi Pancasila kayak gitu. Tujuannya apa? Biar mereka itu hafal juga gitu loh Bu. Jadi bukan semata-mata itu game, tapi biar apa ya? Biar mereka ternyata kita itu wajib loh hafal kayak gini. Iya. Untuk membantu pembentukan karakter juga ya. Iya. Oke. Dalam pembelajaran keseluruhan pun anak-anak sangat-sangat bahagia, sangat-sangat antusias
dari situ mengamati kan, panjenengan juga dengar ada anak yang meletup, Bu Nomi kalau pembelajaran seperti ini, akhirnya saya suatu saat pasti saya akan mengikuti yang seperti ini, juga memotivasi saya juga akhirnya. Jadi sementara itu dari saya intinya panjenengan sudah luar biasa mengajarnya, anak-anak juga happy dalam belajar, semoga saya juga bisa tertular dan panjenengan juga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bu Ebi, terima kasih, sukses selalu. Baik Bu Ebi, kita lanjut. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan. Terus semoga bisa dijawab, tidak usah duduk ya. Apa proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang direncanakan? Yang panjenengan laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan pembelajarannya? Kalau untuk secara keseluruhan sih sudah Bu. Sudah. Ya minusnya lagi kalau Ya. itu masukannya itu. Kalau untuk kayak proses dari awal sampai akhir itu memang sudah sesuai rencana saya. Contohnya saya Ya, jadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai juga ya. Oke. Dan kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi hadir seutuhnya pada saat kegiatan pembelajaran? Nah, itu salah satunya saya mengemas materi saya, pembelajaran saya khususnya itu dengan menggunakan media-media ini. Justru kalau saya menggunakan media ini, daya ketertarikan siswa itu lebih tinggi. Jadi semisal kalau semisal minggu depan itu dia nggak masuk, minggu selanjutnya itu masuk mengikuti kok seru ya. Jadi setelah itu mereka pas di jam pembelajaran saya itu selalu ikut, selalu bahagia. Mungkin seperti itu. Iya. Asik. Kemudian bagaimana perasaan panjenengan setelah menjalani proses coaching? Tadi ada saya waktu pembelajaran. Iya, perasaannya sih senang Bu. Ini kembali ke micro teaching. Jadi serasa micro teaching lagi. Jadi kalau perasaannya senang Bu, jadi bisa ikut terlibat dalam tugasnya. Kemudian apakah proses pembelajaran yang dilakukan tadi sudah yakin kalau itu sudah berjalan dengan baik? Kalau itu pasti ya masih belum baik, masih ada perlu hal yang ditingkatkan lagi supaya peserta didik itu lebih antusias lagi ketimbang yang kemarin. Jadi perlu ada mungkin inovasi lain ya gitu. Kalau untuk secara keseluruhan sih ya sudah lumayan, tapi masih Berusaha baik. Ya, berusaha baik untuk untuk mencapai puncaknya. Terus kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran yang panjenengan merasa kurang? Ya, untuk mencapai kekurangannya itu kayak tadi kan dapat masukan dari lingkungan. Nah itu mungkin dari situ saya bisa melengkapi kekurangannya Bu. Kalau nggak gitu saya itu kadang meminta saran masukan dari siswa. Jadi semisal setelah selesai pembelajaran, gimana pembelajarannya, menyenangkan nggak, memuaskan nggak, ada kurangnya nggak. Jadi dari situ saya bisa mengambil langsung gitu loh. Kalau yang menilai saya sendiri itu kan menurut saya sudah cukup, tapi kalau siswa sendiri yang memberi masukan, memberi saran itu kan jauh lebih, oh ternyata kurangnya gini, misalnya apa, siswa yang menjalankan bukan saya. Saya kan cuma mengarahkan Berusaha. Jadi Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan apa? ya, kalau rencana tindak lanjut setelah saya melakukan pembelajaran ini, saya rencana ada remedial Bu. Jadi kan kemarin kan ada yang skornya 0 gitu ya. Jadi itu mungkin ada penugasan lanjut atau penugasan entah itu mencari tentang materi tersebut atau mungkin saya kasih soal-soal kayak gitu. Biar ada tindak lanjutnya. Biar ada nilainya Iya, ya. benar. Soalnya kemarin kan ada yang nilainya Ada 0. Ada nilainya 0 juga ya. Ada yang mungkin nggak kelihatan. Ada. Nah itu. Ya, makanya berarti Iya. berarti kan kalau
yang enggak ada nilainya itu kan berarti ada tugasnya biar menyesuaikan ya. Misalnya kan waktunya terbatas. Kalau terus kan mungkin masih bisa Cuma kita kendala waktu Iya, makanya itu untuk mengantisipasi itu saya mengajarkan media kayak gitu. Khususnya yang poinnya skornya 0 kemarin. Iya. Mungkin bisa jadi gini ya, kalau permainan kita disetting game seperti kemarin, anak-anak seru, mungkin jam pembelajarannya perlu ditambah lebih panjang mungkin ya. Jadi anak-anak lebih lebih senang kan. Tapi sayangnya kita terbatas oleh waktu pembelajaran. Baiklah Bu Baby, terima kasih, sukses selalu. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baby kesempatannya. Bu Asik, bagaimana? Saya harapkan Pak Baby panjenengan. Baik Bu Novi, setelah saya juga sekilas ya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat Bu Novi, sangat luar biasa. Anak-anak begitu aktif di dalam kelas ya, sangat menginspirasi buat saya. Apalagi saya guru agama itu, untuk pendidikan agama saya belum pernah membuat ulang tangga gitu ya. Sebenarnya saya sudah pernah tahu, cuma saya belum pernah membuat eksekusi, belum pernah simulasi ya. Nah ini mungkin mengingatkan saya untuk merencanakan itu. Luar biasa sekali. Kemudian anak-anak juga aktif di dalam pembelajaran ya. Kemudian mungkin yang saya kasih umpan baliknya adalah di pembukaan, seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, mungkin anak-anak harus diberikan penumpukan karakter nasionalisme gitu ya. mungkin lain lembaga, lain juga. Mungkin kalau saya juga Pancasila, mungkin lagu-lagu wajib gitu. Mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Bu Novi. Terus kemudian yang saya amati lagi, seperti yang dipelajari di guru gitu ya. Mungkin perlu adanya penyampaian kesepakatan kelas ya. Penting itu. Kesepakatan kelas itu untuk mengingatkan anak-anak itu kembali untuk bahwa di kelas itu apa sebenarnya tujuan kita di kelas. Mungkin kan itu sudah ada ya, mungkin sudah ditambahkan di dinding atau bagaimana, dan mungkin anak-anak juga sudah menjadi sebuah keyakinannya bahwa itu sudah di kelas nggak boleh ramai, nggak boleh mengganggu temannya, dan mungkin harus aktif di kelas dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Nah ini perlu disampaikan lagi. Jadi mungkin ada sedikit ya, tinggal share aja itu. Mungkin itu cuma di pembukaan saja Bu. Itu yang saya amati itu kurang, kayaknya anak-anak begitu masuk langsung seolah-olah umpama naik sepeda motor tuh langsung naik gitu. Nggak ada pemanasan dulu gitu ya. Jadi perlu mungkin yang pertama tadi mungkin ada bukan karakter nasionalisme, kemudian penyampaian kesepakatan kelas, dan kemudian yang tidak kalah penting ini yang saya kira adalah materi baru di buku penggerak itu adalah mindfulness. Jadi mindfulness itu memupuk karakter anak juga, bahwa biar anak-anak itu fokus, kemudian merileks kembali pikiran mereka, mungkin yang tadi di jalan, di rumah dan lain sebagainya akan jernih kembali gitu maksudnya. Bu Novi ini pakarnya ini. Ada jadi musik-musik relaksasi untuk mindfulness banyak sekali ini Bu Novi sudah. Nah ini harus kayaknya diadakan gitu ya. Karena apalagi anak-anak sudah remaja gitu ya. Kalau nggak di istilahnya penyegaran kembali itu sangat penting menurut saya. Nah itu terus kemudian berikutnya catatan saya adalah penyampaian Bu Fabi udah bagus tadi menyampaikannya bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin gitu. Harusnya pembelajaran kemarin itu disinggung atau namanya persepsi ya. Jadi artinya sampai sejauh mana anak-anak kemarin betul dan menghubungkan dengan materi yang akan kita jalani. Karena mungkin sekilas saja, tapi yang
ada sebuah dialog atau interaksi antara guru dengan anak itu ada. Kemudian setelah persepsi biasanya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disampaikan. Jadi bagaimanapun juga dalam sebuah pembelajaran itu tujuan pembelajaran sangat penting sekali untuk disampaikan. Bagaimanapun anak-anak biar tahu arahnya, oh saya nanti harus ini akan saya capai gitu. Itu sebelum pembelajarannya. Saya kira itu untuk pembukaannya Bu. Kemudian saya mungkin karena saya harus mengawal gitu Bu Febri, yang mengawalnya begini. Artinya apa yang didapat oleh Bu Novi ketika observasi, kan kemarin saya observasi dengan Bu Novi. Jadi pembelajaran ini harus menyangkut 3 unsur. Mungkin di pembelajaran intinya sudah masuk semuanya, tetapi mungkin di pembukaannya ada yang kelewat, ada yang kelewat, bukan juga ada yang kelewat. Itu begitu. Ketika kita mungkin pembelajaran awal ini pembelajaran kedua atau kedua. Oh, jadi yang doa itu habis di awal di jam pertama gitu. Jam pertama. Cuma gini aja, mungkin ya Bu Baby kan mengikuti pembelajaran yang kedua ya, jadi mungkin anak-anak sudah mengikuti doa yang pertama. Kan doa itu banyak sekali muatan-muatan budaya positifnya, muatan KSE-nya. KSE itu pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi di situ, sangat besar sekali anak-anak di situ. Jadi ketika di pembukaan itu sudah menyangkut dua unsur ya, kalau tidak KSE sama budaya positif itu akan sangat lengkap. Nah, kemudian untuk yang di proses pembelajaran itu saya mungkin Bu Febi yang 3 kelompok itu sudah sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya mungkin ya. Kalau disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak itu biasanya kita yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi ketika itu luar biasa, mungkin saya sudah bisa menarik kesimpulan di situ bahwa Bu Febi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi dari ketiga kelompok itu mereka mungkin lebih kepada mungkin kalau game ya namanya ya, game ular tangga itu mungkin yang cumondong itu memang yang kinestetik gitu ya. Dia akan lebih senang sekali karena memang dia lebih senang bergerak kan. Dan mungkin yang tidak lebih dominan adalah yang visual sama audio. Tapi tidak menentukan bahwa anak-anak itu senang ya. Makanya mungkin masukan saya saja ada tambahan, bukan masukan tambahan aja, lebih dicondongkan di pertanyaannya. Mungkin kalau yang kelompok kinestetik mungkin yang lebih mungkin membaca banyak geraknya ya, yang visual mungkin ada gambarnya. Jadi soal-soal itu ada gambarnya karena mereka lebih dominan dengan visualnya. Kemudian yang auditori mungkin jangan pakai yang menyanyi atau dan lain sebagainya. Nah itu lebih kepada menerapkan pembelajaran diferensiasi. Cuma masukan dari segi kontennya saja. konten jawaban pertanyaan ya. Menurut saya sudah sangat bagus sekali. Jadi anak-anak memang sudah aktif sekali di dalam sebuah proses pembelajaran itu. Mungkin itu saja Bu Febi. Jadi untuk yang terakhir, saya yakin anak-anak yang di tingkatan SMA itu ketika kita menerapkan scaffolding gitu ya, kayaknya nggak harus disampaikan, anak-anak udah tahu sendiri, udah bergerak sendiri. Jadi ketika dia tidak tahu, udah langsung. Tapi beda dengan kalau anak-anak di tingkat SD itu harus disampaikan dulu. Saya pikir sudah sangat bagus, cuma itu saja mungkin masukan saya. Kemudian yang di penutup, mungkin tadi ketika Pak Febi ditanya sama Bu Novi, jawabnya bagus sekali loh. Tetapi ketika di pembelajaran kok nggak disampaikan gitu. Yang mungkin gini, menawarkan anak-anak bahwa pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan. Terus kemudian kira-kira pembelajarannya akan datang kita buat yang bagaimana? Ini mungkin lewat pertanyaannya ya. Jadi mungkin itu direfleksinya, itu mungkin perlu disampaikan. Tapi ketika ditanya, jawabnya ada. Iya, Bu, sekali lagi kalau apa ya?
prosesnya ya. Jadi dari mulai pembukaan itu udah kayak keburu pengen yang inti inti gitu. Iya. Jadi untuk menutup itu kemudian mungkin motivasi ya, motivasi itu sangat penting juga. Baik motivasi di sekolahan atau di rumah, bahkan untuk mengeksplor anak-anak supaya lebih lengkap lagi materi-materi yang diajarkan. Itu mungkin itu aja saya tambahnya di apa itu di penutupan. Mungkin secara keseluruhan luar biasa Bu Babi ya untuk dalam penerapan pembelajaran di observasi pembelajaran ini sangat luar biasa, anak-anak aktif. Cuma kalau ada tambahan sedikit itu wajar. Menapaskan dulu. Jadi saya tahu kedepannya harus lihat gitu. Soalnya kalau nggak ada ini saya juga nggak tahu. Gini. Cuma itu saja. Jadi di intinya pada apa ini tindakan pembelajaran yang diinginkan di guru pembelajaran dalam pembelajaran yang menyangkut tiga unsur. Jadi unsur budaya positif, kemudian ada unsur KSE. Saya lihat di kelompok permainan kelompoknya bukan itu sangat KSE-nya masuk banyak sekali. Yang masuk relasinya, kemudian kesadaran sosialnya. Ini pakarnya ini. Itu jadi tanpa harus saya ulang itu sudah di situ. Saya yakin penjelasan sudah diberikan materi masukan banyak sekali. Jadi mungkin itu saja. Jadi mungkin hanya sebuah penyempurnaan saja. Ini saja Bu Nabi. Lepas dari saya. Terima kasih Bu Asih. Mungkin itu saja dari saya.